Oke, halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah, dimanapun sobat-sobat berada, selamat datang, selamat mendengar kembali podcast ini. Perkenalkan kembali, saya Raimizat Alifian Firmansyah dari Komite Substansi dan Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Nah, jika episode sebelumnya kita sudah membicarakan soal Rapah Rempah Palembang, kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas soal Rapah-Rempah Medan. Nah, sebelum itu tak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwasannya siniar ini didukung oleh Dana Indonesiana, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan dalam podcast kali ini saya sudah dibersamai oleh Kak Cindy dan Kak Anggi. Kak Cindy dari Beranda Warisan Sumatera dan Kak Anggi dari Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita, saya mungkin akan memberikan pendahuluan. Jadi sesi ini membahas perkenalan komunitas Beranda Warisan Sumatera serta Himpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia, terlebih penggunaan rempah yang masih digunakan dalam ritus hidup keseharian masyarakat Medan. Oleh karena sesi ini lebih menekankan kisah pada penggunaan rempah dalam laku keseharian masyarakat, maka ini juga sejalan dengan visi pameran rempah dan kita yang akan diselenggarakan Agustus. Kisah penggunaan rempah dan peran komunitas dalam bergerak membersamai masyarakat menjadi isu penting dalam edukasi publik terhadap wacana pengarus utamaan jalur rempah. Oke, kita bisa mulai untuk menyapa Kak Cindy dan Kak Anggi. Apa kabar Kak Cindy dan Kak Anggi? Kabar baik, Rai. Oke, mungkin kita langsung saja berkenalan lebih lanjut. Bisa bergantian nantinya. Boleh diceritakan tidak, Kak Cindy dulu, kesibukan apa saja yang sedang dilakukan oleh Kak Cindy akhir-akhir ini, khususnya yang ini ya bersinggungan dengan rempah, terus membersamai masyarakat lewat Beranda Warisan Sumatera, seperti itu. Silahkan Kak Cindy. Ya, halo teman-teman semuanya. Halo Rai dan halo Kak Anggi juga. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah diundang ke dalam Iya. podcast ini. Beranda Warisan Sumatera sangat senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan Negeri Rempah tahun ini, terutama sekarang bisa ngobrol langsung tentang rempah. Jadi, Beranda Warisan Sumatera, kita kegiatannya tuh lebih banyak sebenarnya secara online dan secara virtual. Sejak sejak COVID sih, awal semulanya sejak COVID, terus kita offline-nya itu agak sedikit apa namanya terkendala ya, untuk biasanya kita ngadain diskusi bulanan itu, ngobrol dengan teman-teman komunitas seputar warisan sejarah dan budaya. Namun sejak COVID-19 kita tidak bisa beraktivitas secara normal lagi. Kita mengadakan banyak diskusi-diskusi secara online. Belakangan ini kami mengadakan banyak diskusi pertemuan bulanan itu dengan PAN Sumatera Network. Jadi Beranda Warisan Sumatera itu punya jejaring namanya PAN Sumatera Network, teman-teman dari seluruh Sumatera. Fokus kita sebenarnya sih lebih banyak kepada edukasi. Terus juga kita banyak kepada membangun jejaring, mengajak masyarakat untuk sama-sama memahami, terus peduli dengan pelestarian warisan sejarah dan budaya. Namun belakangan ini kami em, selain kegiatan-kegiatan yang banyak mendokumentasikan, juga mengarsipkan warisan cagar budaya ya, lebih kepada bangunan dan juga lebih kepada situs. Kami juga eh, sudah mulai mengajak bukan hanya dari cagar budaya, tapi juga
ke pelestarian warisan budaya yang intangible gitu. Nah, jadi selain melalui diskusi-diskusi ini kita mengundang banyak teman-teman dari berbagai daerah di Sumatera untuk sharing tentang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, salah satu yang menarik yang menjadi concern kami karena kita berada di Sumatera, kita kaya juga dengan akan sumber daya. Jadi kita ada kegiatan yang mengundang salah satu pakar untuk mengangkat eh, sumber daya alam, terutama yang menjadi endemik dari Sumatera, yang menjadi warisan budaya di Sumatera gitu. Salah satunya itu Kemenyan dan Kafur. Jadi kita juga baru saja membentuk seperti apa ya? Sebenarnya bukan komunitas, tapi baru saja membentuk suatu jejaring namanya Warisan Kemenyan dan Kafur. Nah, ini maksudnya untuk mengajak masyarakat yang peduli tentang Kemenyan dan Kafur ternyata juga memiliki nilai yang cukup tinggi secara value budaya dan juga nanti juga turunannya secara value ekonomi dan lain-lainnya. Nah, nanti kita ngobrol lebih luas lagi, tapi BWS juga sudah mulai banyak karena kita memang awalnya fokus sama cagar budaya, namun kita perlu pahami bahwa banyak hal-hal lain di luar itu sosial budaya yang perlu kita isi. Begitu, Ray. Oke, menarik. Sudah ada beberapa kata kunci yang kita bisa tanyakan nantinya. Oke, sebelum kita tanya lebih lanjut kepada Kak Cindy dan Beranda Warisan Sumatera, mungkin aku akan beralih kepada Kak Anggi. Kak Anggi, boleh diceritakan tidak kesibukan apa saja yang sedang dilakukan oleh Kak Anggi akhir-akhir ini terkait dengan rempah, membersamai masyarakat, dan mungkin bisa memperkenalkan juga Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia. Silakan Kak Anggi. Iya, sebelumnya terima kasih juga kepada Yayasan Negeri Rempah yang telah membuka forum diskusi melalui podcast ini. Mungkin salam untuk Kak Ray dan Mbak Cindy juga. Saya baru kenal juga sama Mbak Cindy ini. Ya, kalau PMI sendiri atau Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia sebenarnya adalah organisasi yang mewadahi bukan hanya para etnobiologi saja, namun masyarakat juga secara luas untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk riset atau kita dokumentasi, pengamatan, pengelolaan keanekaragaman hayati yang basisnya adalah masyarakat lokal, di mana hasil kegiatan ini semua kemudian kita diseminasikan, baik itu dalam bentuk artikel ilmiah ataupun juga lokakarya konferensi yang tujuannya adalah untuk memasyarakatkan ilmu etnobiologi itu sendiri. Mungkin pada awalnya memang PMI ini sendiri didirikan oleh para etnobotani yang fokusnya pada kajian-kajian etnobotani. Tapi kajian etnobotani ini kemudian meluas ya ketika meluas dan bukan hanya para peneliti-peneliti saja yang ada di dalamnya, tapi juga masyarakat, karena basicnya kita adalah pengetahuan lokal, sehingga ini kemudian menjadi kajian yang terus kami lakukan, di mana kalau kita bahas biologi, kita bahas keanekaragaman hayati, maka rempah-rempah juga ada di dalamnya. Dan kami juga selain memiliki satu site yang memang isinya adalah artikel ilmiah yang membahas tentang etnobotani, tentang biologi tumbuhan, lingkungan yang basisnya pengetahuan lokal, juga melakukan kolaborasi ya, baik itu dengan kampus-kampus dan salah satunya juga dengan Yayasan Negeri Rempah. Dalam hal ini kemarin juga kita sempat melakukan kolaborasi untuk menyusun satu rencana kegiatan tentang konservasi dan juga dokumentasi pengetahuan lokal dan budaya dari penggunaan rempah-rempah yang ada di wilayah barat khususnya Sumatera. Nah, saya sendiri kemarin baru kembali dari kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud ya, Kemendikbudristek dari batch 2. Kemarin kita menyusuri pelayaran
rempah dari mulai titik Dumai, Sabang, Melaka hingga Tanjung Uban. Jadi kita menyusuri sepanjang wilayah barat Indonesia. Sayang sekali memang Sumatera Utara tidak menjadi salah satu titik yang dimuhibahkan pada kesempatan kali ini, tapi saya percaya bahwa warisan yang ada di Sumatera Utara bisa kita gali salah satunya melalui podcast ini. Mungkin nanti apa yang akan kita bahas bisa diteruskan di sesi selanjutnya. Itu saja mungkin Kak Rey. Oke, menarik ya. Ada beberapa kata kunci juga yang cukup menarik untuk kita ulik nantinya. Nah, aku ingin kembali kepada Kak Cindy ya soal apa namanya melestarikan. Jadi beranda warisan Sumatera itu tidak hanya berfokus pada ini ya cagar budaya yang sifatnya kebendaan juga, tapi yang intangible juga terus diulik ya Kak Cindy. Ya, bener ya. Jadi warisan itu kan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, kita kan taunya undang-undang tentang cagar budaya. Jadi cagar budaya itu kan ada benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasan gitu. Tapi kita lupa bahwa benda itu kan diisi oleh suatu jiwa ataupun juga unsur-unsur lain seperti sosial, eh, budaya, terus juga ekonomi dan yang lain-lainnya gitu, yang menjadi pengisi dari ruang-ruang tersebut gitu. Sehingga mulai memang kita sudah mulai ya kita memahami bahwa karena background-nya kita di BWS itu kan banyaknya dari arsitek, terus dari para arkeolog. Jadi bicaranya lebih ke benda bentuknya gitu. Tapi ternyata memang ya ditambah diperkuat dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan bahwa ada hal-hal yang intangible yang mengisi yang juga menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi jiwa dan ruhnya gitu. Jadi BWS juga sebenarnya dari dulu mungkin tidak secara literally karena kita memang belum waktu dari sejak 1998 BWS berdiri, kita lebih banyak kepada ke sosial masyarakatan gitu ya, bagaimana masyarakat secara umum memahami tentang pelestarian bangunan-bangunan yang terlantar. Nah, tapi kemudian kita belajar bahwa bangunan-bangunan yang tadi sudah diselamatkan, terus juga sudah direnovasi, di adaptive reuse, direstorasi, itu kan perlu diisi dengan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang kita pikir juga sebenarnya tidak perlu jauh-jauh kita mencari beradaptasi dengan kegiatan yang dari modernisasi, tapi juga sebenarnya kegiatan-kegiatan lokal, unsur-unsur kebudayaan lokal yang juga seperti misalkan kuliner, ataupun juga tari-tarian, dan juga ada hal-hal budaya lainnya yang sebenarnya bisa kita isi di situ. Nah, sejak itulah kita terus merasa kita harus mengangkat balance bukan hanya dari sisi bangunan ataupun kecagar budayaannya saja, tapi juga dari unsur intangible-nya, begitu, Rai. Oke, ini poin menarik dan mungkin aku bisa refleksikan ya soal apa namanya fokus acapnya halayak dewasa ini yang menganggap bahwasannya budaya itu adalah cagar ya, khususnya cagar budaya yang sifatnya kebendaan saja yang perlu dirawat, dan itu memang perlu, tapi juga dalam sudut pandang yang lain, jika kita membicarakan soal budaya yang sifatnya tak benda, mungkin di pikiran kita cuma terbesit mungkin tari-tarian atau seni pertunjukan lainnya, tapi lebih daripada itu bahkan yang tadi dikatakan Kak Cindy juga, bahkan kuliner atau apa yang kita makan sehari-hari itu juga budaya yang tak benda gitu. Di balik itu juga banyak kisah-kisah penggunaan rempah-rempah yang selalu perlu untuk diulik ya. Oke. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kak Anggi, dengan ya Kak Cindy nantinya, dan sekarang dengan Kak Anggi ya. Tadi juga beberapa poin penting yang disampaikan oleh Kak Anggi, semisal yang pertama itu soal ini ya, aku lupa apakah kata yang digunakan Kak Anggi itu membumikan gitu,
apa ya? Kan kajian atau penelitian etnobiologi itu kan sifatnya sangat akademis sekali ya, intelektual sekali gitu, yang apa sifatnya berjarak gitu dengan masyarakat. Nah, spirit yang dibawa ke Anggi dengan perhimpunan masyarakat etnobiologi Indonesia ini ingin apa ya? Bisa dikatakan meretas jarak gitu, mendekatkan apa namanya kajian yang dianggap tinggi oleh masyarakat, yaitu disambungkan dengan masyarakat. Atau itu benar nggak sampai sini Kak Anggi? Atau bagaimana? Bisa dicontohkan apa namanya aktivitasnya Kak Anggi? Ya, memang kalau untuk latar belakang daripada anggota-anggota PMI itu adalah para akademisi ya Kak Rey. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri itu. Iya, iya. Namun sebenarnya kajian etnobiologi ini menjadi menarik karena justru yang menjadi objek utamanya adalah masyarakat lokal. Bahkan kalau kita mau mendefinisikan rempah, kalau rempah kan yang kita definisikan menurut Badan POM itu termasuk bahan pengawet dan lain-lainnya. Bahkan kalau misalnya definisi rempah yang etnobiologi sekali itu adalah bagaimana masyarakat memahami rempah sebagai bumbu masakan. Mungkin hanya seperti itu, tapi kemudian diperluas bagaimana kita memahami rempah. Nah, jadi sebenarnya etnobiologi ini menjadikan masyarakat sebagai sumber pengetahuan. Ketika kita misalnya mau mengidentifikasi tanaman, kita tidak langsung mengidentifikasi morfologinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian kita bawa ke lab, kita kaji dan lain sebagainya. Tapi etnobiologi justru mengajak kita para peneliti untuk menelaahnya dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mengidentifikasi ini sebagai tanaman A, bagaimana masyarakat membedakannya sebagai tanaman B. Sebagai contoh misalnya kayak lada. Bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi ini sebagai lada putih, bagaimana sebagai lada hitam. Jadi etnobiologi ini sendiri bukan suatu ilmu yang kita strict pada kajian yang sifatnya laboratorium atau yang sifatnya ilmiah fakta gitu, tapi justru opini-opini masyarakat yang sangat berharga itu, karena masyarakat menjadi objek utamanya yang justru menjadi data yang paling berharga, baik itu untuk kajian etnobiologi ini kan luas ya Mas ya, baik itu lingkungan ya, penggunaannya, dan termasuk ritual-ritual terkait apa yang digunakan masyarakat terkait bahan-bahan alam yang tersedia di lingkungan seperti itu. Oke, aku udah nggak perlu menyimpulkan lagi karena itu udah clear ya posisinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sejauh ini saya jadi penasaran gitu bagaimana penggunaan rempah dalam ritus kehidupan sehari-hari masyarakat Medan. Nah, silahkan mungkin Kak Cindy dulu, nanti bisa ditambahkan oleh Kak Anggi. Silahkan Kak Cindy. Ya, terima kasih. Jika kita bicara tentang Medan, berarti kita bicara tentang keberagaman ya, Kak Anggi. Jadi kan di Medan itu banyak sekali ada suku etnis ya. Kalau di Sumatera Utara sendiri itu ada 8 etnis yang mayoritas ya, maksudnya yang nanti juga ada banyak yang kecil-kecilnya juga gitu. Tapi kita 8 etnis. Dan itu juga terrepresentasi di kota Medan lah, kita anggap sebagai ibu kota yang besar di Sumatera Utara. Jadi kita bisa melihat. Salah satu sih, karena saya juga bukan ahli biologi dan juga bukan ahli suatu adat istiadat kebiasaan ya. Tapi kita sebagai warga Medan dan juga kita mengamati, ngobrol dengan teman-teman yang lain. Salah satu mungkin Kak Anggi juga sepakat nih, yang paling dominan sih selain dari kuliner ya budaya karo ya, untuk ukup. Kita menyebutkannya ukup. Ukup itu seperti spa yang menggunakan rempah-rempah dipakai untuk menguapi ya. Jadi uap atau aroma dari rempah-rempah tersebut itu dianggap bisa memberikan efek kesehatan, dan juga ya sama kayak kita masuk angin itu kita minum ramuan-ramuan jamu-jamu itu diminum gitu. Nah, ini rempah-rempah itu kita diuap atau diasapi dengan rempah-rempah tersebut. Nah, itu sudah, meskipun itu budaya salah satu etnis di Sumatera Utara dan ada di Medan, tapi semua orang itu yang sudah tahu itu kalau pengen kalau udah badannya udah kerasa nggak enak atau pengen
pengen lebih segar itu pasti mereka pergi ke Ukup. Dan itu ada di sebagian daerah di Kota Medan yang berada mayoritas etnis Karo. Di sana banyak okup ya. Jadi ada okup ini, ada okup itu. Nah, itu juga sudah menjadi suatu hal yang sejak lama sih menjadi budaya juga akhirnya begitu. Nah, selain mungkin yang kita tahu adalah kuliner ya, bahwa di Medan tidak Iya. diragukan lagi ya kulinernya dari segala macam jenis masakan ya, terus juga rempahnya sangat kuat gitu. Jadi kalau kita selalu traveling nih, kayak sekarang nih saya lagi di daerah Jawa Barat, itu semua ngebilangin kalau rasa ataupun bumbu yang ada di makanan kuliner di Medan itu sangat strong, sangat kuat. Yaitu menandakan bahwa rempah yang dipakai sangat banyak ya. Salah satu contoh juga kita itu di Medan dikenal dengan ada makanan kari. Nah, kari itu kan dari salah satu akulturasi dari etnis India. Ya, kari terus dicampur ke Iya. etnis Melayu menjadi kari. Nah, jadi kita ada namanya makanan roti jala, itu menggunakan kari. Itu banyak sekali menggunakan rempah-rempah seperti cengkeh, terus juga ada adas ya, ada kemiri, kayu manis dan lain-lainnya. Itu semua ketumbar itu semua dipakai di situ dan sangat kuat gitu. Nah, ada buah pala, terus juga ada ya macam-macam gitu. Nah, lalu juga ada soto. Soto juga sangat kuat. Jadi dan ada satu lagi yang saya lupa. Makanan biasanya kan kita makanan rempah itu untuk makanan ini ya, yang gurih-gurih atau asin-asin ya, untuk makanan berat gitu. Nah, ini ada satu dari budaya Melayu, ada makanan namanya kue rashidah. Kue rashidah itu kuenya itu kalau nggak salah ya dari kayak saya pernah makan tapi nggak terlalu tahu resepnya. Tapi di atas kuenya itu seperti dari ubi, tapioka, terus di atasnya itu ada minyak sayur dikasih rempah. Apa ya, rempahnya kayak cengkeh gitu kalau nggak Oke. salah ya gitu. Jadi itu dimakan gitu kue Rashida. Tapi nanti mungkin perlu dicek kembali ya apakah nama rempah apa yang dipakai. Tapi itu Iya. untuk kue yang manis gitu. Nah, jadi itu sebagian dari yang mungkin banyak sekali kalau mau diutarakan sih. Tapi Kak Anggi mungkin ada perspektif lain dari secara biologinya gitu. Ya, silakan Kak Anggi jika mau menambahkan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy ya. Kalau di Kota Medan saya kira itu cukup heterogen, banyak etnis yang kita bisa ditemui di sana. Begitu juga dengan budaya menggunakan rempahnya. Kalau dari Melayu misalnya, saya rasa budaya tepak sirih ya, atau memakan sirih itu masih menjadi budaya yang sangat umum apabila ada tamu-tamuan, ada kegiatan-kegiatan yang cukup sakral, biasanya budaya itu masih ada. Kemudian Jawa juga jamu-jamuan, Jawa ini sebagai etnis yang sangat banyak ya di Indonesia ya. Iya. Ini jamu juga masih cukup populer di tanah Sumatera ini, di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Sepakat juga dengan etnis Karo, salah satu sub etnis Batak ya, yang merupakan salah satu etnis yang paling mewarisi pengetahuan tradisional berupa obat-obatan tradisional, di mana rempah-rempah itu juga digunakan cukup erat di dalamnya. Saya kebetulan 1 tahun terakhir melakukan penelitian tentang penggunaan obat tradisional di kalangan etnis Karo. Jadi mereka punya satu filosofi yang disebut sebagai lit bisa lit tawar. Nah, artinya semua penyakit itu ada obatnya, dan obatnya itu semua ada tersedia di alam mereka. Karena memang asalnya kan dari tanah Karo ya, dari daerah tanah Karo sana, alamnya subur, di sana apa-apa saja bisa tumbuh, dan budaya itu tidak ditinggalkan di tanah Karo saja. Ketika mereka merantau, mereka membawa budaya itu, dan budaya itu tidak hanya diimplikasikan kepada kelompok etnis itu saja. Kayak mungkin kalau Mbak Cindy tahu minyak karo, kita pasti tahu lah orang Sumatera Utara ya, minyak karo atau tawar atau parem, itu obat-obatan tradisional Karo yang menggunakan filosofi juga. Orang Karo itu sebutnya
kalau tidak salah Kesaya 5 ya, benar. Kesaya 5. Kesaya itu artinya obat-obatan, 5 itu artinya jumlahnya 5. Jadi itu terdiri dari jahe, lada, kencur, bawang putih dan bawang merah. Itu rempah yang tidak bisa dikesampingkan gitu di dalam penggunaan obat-obatan tradisional Karo. Jadi saya kira kalau di Sumatera Utara sendiri itu rempah masih cukup kuat meskipun ya generasi muda kadang-kadang sudah mulai kurang mengenali, tapi implikasinya sebenarnya baik khususnya di kuliner ya, di kuliner Sumatera Utara itu sangat kuat penggunaan rempah. Itu kan. Oke, cukup lengkap ya pemaparannya ya ternyata. Melebihi ekspektasi saya ini. Oke. Em, oke. Huh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Mungkin ada nggak sih kisah-kisah unik gitu dalam penggunaan rempah di masyarakat Medan? Yang semisal tadi yang Kak Cindy contohkan soal apa sih mandi mandi uap kalau nggak salah Iya, Kak Cindy. mandi uap okup. Oh, Iya, okup ya, mandi uap. Nah, tadi Kak Cindy juga menyebutkan satu kata kunci ini ya, menyan. Nah, itu penggunaannya selain dibakar. Nah, kalau di Jawa kan uniknya itu ada juga yang digunakan untuk campuran rokok iya, gitu. Nah, kalau di Medan sendiri selain dibakar ada nggak sih penggunaannya yang lain gitu? iya. Eh, Kalau yang saya tahu sih di Medan, saya nggak tahu apakah masih ada orang yang pakai kemenyan selain untuk ini ya aromaterapi Iya, ya. Jadi memang iya, aroma terapi semenjak sekitar 10 tahun terakhir ini kan dunia aromaterapi ini sangat digandrungi di Indonesia. Jadi bahkan iya, produk-produk aromaterapi yang dari luar itu menjadi pendobrak sehingga ternyata kita tahu oh banyak tuh bahan-bahan yang kita punya di Indonesia itu ternyata punya aroma yang cukup berefek untuk segala macam secara psikis ya gitu. Nah, barulah kita tahu atau masyarakat awam paham bahwa ternyata kemenyan itu tuh punya efek yang menenangkan dan juga efek yang bisa memberikan apa ya semacam terapi seperti itu. Tapi kalau di Kota Medan sendiri mungkin karena adanya tren tersebut, makanya banyak yang sudah mulai mencari-cari dan lebih banyak dikonservasi. Seperti yang kemarin bulan lalu kami baru saja mengadakan diskusi bulanan dengan salah satu narasumber yang merupakan expert dari aromaterapi kemenyan. Nah, beliau menyampaikan bahwa kemenyan itu punya efek untuk memberikan efek kesehatan yang cukup baik gitu, bagus sekali gitu. Sehingga kalau misalkan, tapi sementara di lain sisi tanaman kemenyan itu juga sudah dilupakan dan banyak ditebang, tidak dibudidayakan lagi, tidak dikonservasi gitu, karena kayunya ternyata cukup oh, mahal untuk dijual. Nah, sehingga iya, eh, itu jadi semakin mahal kan apa namanya kemenyan itu semakin iya, mahal. iya, Nah, kemudian kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih banyak membudidayakan lagi pohon kemenyan itu menjadi suatu apa ya akan menjadi suatu cara yang bagus untuk kita bisa melestarikan dari kemenyan tersebut. Nah, itu sih yang saya pikir bukan spesifik di Kota Medannya, tapi mungkin akan menjadi iya. suatu tren yang baru ya untuk apabila kita Mhm. paham tentang pentingnya. Namun satu lagi, kemenyan itu kan temannya kafur. Nah, kafur itu juga Iya, iya. di daerah bagian Tapanuli Tengah, terus juga ada apa ya daerah Humbang Hansundutan dan Papak Barat itu salah satu daerah dengan dataran tinggi yang cukup subur, yang sangat subur untuk tumbuhnya kemenyan dan kafur. Ternyata sudah sejak lama minyak kafur tersebut dipakai untuk sama kayak karo tadi untuk sebagai eh, obat ya, untuk minyak kafur namanya. Minyak Hmm. kafur itu untuk apabila ada eh,
sendi-sendi yang ngilu, dan sampai juga itu dijadikan diperjualbelikan juga sudah sampai sekarang, tapi masyarakat banyak yang tidak paham. Nah, sehingga kita perlu tuh untuk memperkenalkannya kembali begitu, Rey. Ya, oke, itu informasi yang sangat menarik. Mungkin Kak Anggi bisa menambahkan, mungkin ada kisah-kisah lain soal Kemenyan, Kak Anggi? Iya, kemarin dari kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah, saya bertemu dengan salah satu pegiat museum juga di Sumatera Utara, Museum Al-Quran yang ada di Medan Marelan, namanya Prof. Ikhwan Azhari. Jadi beliau baru melakukan penelitian di daerah Tapanuli Tengah, hingga Aceh Singkil ke daerah Subuh Salam. Jadi memang kafura itu masih ditemukan ternyata di sana, dan jumlahnya masih cukup banyak. Sementara saat ini itu narasi-narasi yang muncul adalah pohon kapur sudah punah seperti itu. Ternyata masih ditemukan, namun upaya konservasi tentu harus tetap dilakukan. Nah, terkait dengan penggunaannya, Kemenyan sendiri saya agak lupa berapa harga per kilogram ya. Kemarin sebenarnya saya sempat catat, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi itu harganya lumayan mahal, dan rata-rata memang petani lokal itu tidak langsung mengolahnya. Jadi Kemenyan ini jadi komoditas bahan mentah, bukan olahan. Namun ada juga yang diolah. Jadi kafura itu kemudian dicampurkan dengan kemenyan, dan dijadikan juga, ada yang dijadikan aromaterapi dan ada juga yang dia parfum. Kemarin saya sempat ada pegang botolnya, memang dia aromanya itu aroma mint gitu, mungkin ada campuran gandapura juga di dalamnya, sehingga aromanya cukup strong gitu ya. Dari Profesor Iwan Hasari itu mengatakan bahwa ramuan ini dipercaya masyarakat untuk menumbuhkan rambut gitu. Jadi penggunaannya selain Kemenyan ini dijual mentah, syukurnya sudah ada pengelolaan oleh masyarakat sehingga bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat itu sendiri. Oke, menarik. Tapi aku masih sempat penasaran. Dulu perasaan aku pernah lihat suatu olahan makanan, tapi ada campuran menyanyi itu juga ikut dimasak di dalamnya. Itu apakah benar ya seperti itu di Sumatera sendiri? Kak Cindy atau Kak Anggi, silahkan. Kalau saya belum pernah dengar, Mas, yang dicampur makanan. Mungkin Mbak Cindy? Sama, belum pernah dengar. Mungkin ada ya. Jadi karena itu kan tanaman dari hutan ya, tapi kita belum pernah dengar dan di jenis makanan apa atau di etnis apa. Oke, nah tadi ngomongin soal harga kemenyan nih. Jadi di sini aku juga lagi ada kemenyan. Ini kemenyan madu. Nah harganya sekecil ini itu 25.000 seperti itu. Dan aku pernah iseng-iseng tanya apa harga kemenyan madu, mungkin diameternya apa ya, 15 cm atau 20 sentian itu, kotak gitu, persegi. Itu harganya udah jutaan seperti itu. Aku juga kaget sih ketika mendengarnya. Ternyata menyan itu semahal itu ya ternyata. Oke. Nah, sepertinya kita udah di ujung acara. Jadi sebelum kita mengakhiri keseruan bincang kita pada sore hari ini, nah mungkin bisa di-spill nih maskot apa yang dijadikan nanti di pameran rempah dan kita. Maskot dari Medan itu kalau nggak salah ini ya kemenyan ya, kapur atau kemenyan gitu. Kalau nggak salah, Kak Cindy tahu nggak? Ya, kemarin sempat ngobrol ya di awal tahun ya, kalau nggak salah di Januari atau Februari gitu kan, mau menentukan untuk jenis untuk yang menjadi maskot apa, karena yang kalau kita mau bawa Sumatera Utara itu sebenarnya banyak sekali ya gitu. Tapi kalau kita mau mengangkat sekaligus untuk juga melestarikan dan mengkonservasi tanaman kemenyan dan kafur ini, tidak ada salahnya kita memperkenalkan lagi supaya yang tadinya kan kemenyan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang untuk sesajen ya, sesuatu hal yang eh, negatif, stigmanya lah pada waktu dulu, dan kita mau menghilangkan stigma itu bahwa
jangan takut lagi mendengar kata kemenyan dan kafur, sehingga kita bisa jadikan dia simbol ataupun juga suatu apa ya tadi maskot yang bisa memperkenalkan Sumatera Utara dari maskot tersebut. Oke, menarik. Kita bisa teman-teman bisa hadiri pameran rempah dan kita di Jakarta nanti bulan Agustus tahun ini. Dan teman-teman bisa buktikan kira-kira maskot apa ya yang dari Medan gitu. Apa benar kemenyan? Bisa dibuktikan sendiri, teman-teman. Nanti Kak Anggi sama Kak Cindy juga bisa hadir dalam pameran rempah dan kita nantinya. Oke, terima kasih Kak Anggi dan Kak Cindy telah membersamai kami dalam podcast ini. Jadi ini juga menarik soal tadi kita udah ngobrolin banyak soal etnobiologi yang disampaikan oleh Kak Anggi, juga perspektif budaya yang disampaikan oleh Kak Cindy, dan tentunya perbincangan-perbincangan seperti ini kita akan terus perbincangkan seperti itu. Oke, terima kasih juga kepada penonton yang setia menonton sampai detik ini. Dan itu saja, sampai jumpa di podcast selanjutnya.